Ketika Anda belajar mengemudi, kontrol yang paling sulit untuk dikuasai adalah kemudi. Apakah Anda tahu ada beberapa ilmu fisika dan mekanisme luar biasa dalam kemudi yang bisa membuat kendaraan berada di jalur yang benar tanpa tergelincir dari roda? Video ini akan mendemonstrasikan mengapa kita membutuhkan mekanisme kemudi ini dan bagaimana cara kerjanya. Kita juga akan memahami cara kerja mekanisme power steering. Kami berterima kasih kepada Brilliant.org karena telah mendukung video ini. Hal yang menakjubkan tentang mobil adalah jika Anda memiringkan roda depan seperti yang ditunjukkan, seluruh kendaraan akan berbelok. Namun, mengapa kendaraan tidak bergerak lurus terus, bahkan setelah roda dimiringkan? Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, kita harus memahami ilmu fisika di balik penemuan paling penting umat manusia, fisika roda. Dalam sebuah roda yang bergulir sempurna, kecepatan roda pada titik kontak harus selalu 0. Ini akan memastikan bahwa tidak akan ada selip antara jalan di tempat dan roda di titik kontak. Tetapi, bagaimana roda yang bergerak memiliki kecepatan 0 pada suatu titik di permukaannya? Kondisi ini bisa terjadi karena roda memiliki dua jenis gerak. Roda bergerak searah dengan arah mobil dan juga berputar sepanjang porosnya. Ketika kita menjumlahkan dua komponen ini di bagian bawah roda, Anda dapat melihatnya berada di arah yang berlawanan dan membatalkan satu sama lain. Ingat prinsip sederhana roda bergulir ini, dan Anda akan dapat memahami mekanisme kemudi dengan sempurna. Anggap bahwa bahkan setelah roda berbelok, mobil tetap bergerak lurus. Mari kita periksa kecepatan rotasi dan translasi pada titik kontak roda. Anda dapat melihat bahwa kecepatan rotasi berbelok, namun kecepatan translasi lurus. Oleh sebab itu, kecepatan tidak akan membatalkan satu sama lain, dan ini akan menyebabkan tergelincir. Satu-satunya cara untuk mencapai kondisi kecepatan 0 adalah dengan memastikan kecepatan translasi juga berbelok. Ini hanya mungkin terjadi ketika seluruh mobil berbelok sehubungan dengan titik pusat tertentu. Fakta ini tertampil dengan sempurna dalam snapshot ini. Di sini, keempat roda memenuhi kondisi berputar yang sempurna. Satu hal utama yang perlu dicatat di sini adalah bahwa untuk berbelok sempurna, garis tegak lurus roda depan harus bertemu sumbu roda belakang pada titik yang sama. Kondisi ini adalah prinsip kemudi. Jika Anda mengamati dengan teliti, Anda akan melihat bahwa sudut-sudut yang berputar oleh roda kiri dan kanan tidak sama. Gambar ini menunjukkan, jika roda depan diputar dengan sudut yang sama, garis roda tidak akan bertemu pada titik yang sama. Ini berarti bahwa untuk kemudi yang sempurna, roda kiri dan kanan harus berputar pada sudut yang berbeda. Mekanisme kemudi digunakan untuk mengeksekusinya. Mekanisme kemudi yang paling umum digunakan di kendaraan modern adalah jenis rack and pinion. Mari kita lihat bagaimana mekanisme ini berhasil mengendalikan kendaraan. Rack adalah pusat mekanisme. Rack ini dibatasi sehingga hanya bisa bergerak dalam garis lurus. Pinion yang berasal dari kemudi bisa menggerakkan rack. Bagian yang disebut dengan kemudi terpasang di kedua roda. Lengan kemudi ini dibatasi sehingga hanya memiliki gerak rotasi sepanjang sumbu yang ditampilkan. Lengan kemudi terhubung ke rangka mobil melalui bantalan roll, yang memastikan hanya berbelok. Tie rod menghubungkan lengan kemudi ke rack. Tie rod bisa bergerak translasi dan rotasi. Sekarang, amati apa yang terjadi pada roda ketika rack bergerak. Anda bisa melihat bahwa roda kiri dan kanan berputar pada sudut yang berbeda. Jika Anda mengikuti titik pertemuan roda kiri dan kanan, Anda bisa melihat titik pertemuan selalu berada di garis roda belakang. Jadi, mekanisme rack dan pinion sempurna memenuhi kondisi yang dibutuhkan kemudi. Maka dari itu kendaraan berbelok tanpa tergelincir. Kemudi yang telah kita diskusikan sejauh ini adalah tipe manual. Saat ini bantuan motor listrik di power steering sering digunakan pada kebanyakan mobil. Kemudi daya listrik membuat aksi kemudi menjadi lebih mudah dan lebih akurat. Unit power steering yang dibantu ditunjukkan di sini. Di sini, motor brushless DC menggerakkan kolom kemudi dan pinion.
Motor mampu berputar searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Unit kontrol elektronik atau ECU menentukan jumlah daya yang harus ditransfer motor ke kolom. ECU memerlukan input seperti torsi yang digunakan pengemudi pada roda kemudi, sudut kemudi, kecepatan roda kemudi, dan kecepatan kendaraan. Dan kemudian memutuskan torsi yang tepat untuk diberikan. Sensor berbasis efek Hall dan pengaturan batang torsi digunakan untuk mengukur input torsi pengemudi. Karena adanya bantuan tenaga motor, rotasi roda kemudi menjadi mudah bagi pengemudi. Apakah Anda pikir ini adalah mekanisme yang sempurna? Tunggu sebentar dan pikirkan apa yang terjadi pada kemudi dalam kasus kegagalan motor. Anda mungkin menyadari suatu fakta bahwa skrup cacing dapat mengubah roda gigi cacing, tetapi roda gigi cacing tidak dapat mengubah skrup cacing. Ini berarti bahwa jika motor gagal, setiap rotasi manual oleh pengemudi akan terhalang oleh kendala drive cacing ini. Singkatnya, kemudi akan macet. Untuk mengatasi masalah ini, rotasi dan kemudi tidak pernah terhubung langsung ke roda gigi cacing. Sebaliknya, ia melewati satu set roda gigi planetari. Di sini rotasi pengemudi diberikan ke roda gigi sun. Output diambil dari carrier dan roda gigi cacing juga menjadi roda gigi cincin untuk set roda gigi planetari. Saat pengoperasian normal, daya dari roda gigi ring akan mudah dipindahkan ke carrier. Dalam kasus kegagalan motor, roda gigi cincin tidak bisa bergerak. Namun, Anda bisa melihat rotasi manual pengemudi dari roda gigi sun akan ditransfer ke carrier dan akhirnya ke roda gigi pinion. Apakah Anda ingin belajar lebih detail tentang mekanisme yang lebih menarik, serupa dengan kemudi, menggunakan pembelajaran interaktif berukuran mini? Maka, Brilliant.org adalah tempat yang tepat untuk Anda. Silakan lihat kelas otomotif interaktif Brilliant.org di deskripsi. Anda bisa mendaftar gratis, dan 200 pemirsa teknik rekayasa pertama akan mendapatkan diskon 20% langganan premium tahunan. Terima kasih.